saudaraku, jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan renungan kita hari ini, Kamis 20 Februari 2025. Doa kita hari ini bersama Suster Maria Dominik PRR dan renungan bersama saya Suster Maria Magda PRR. Dengan bacaan diambil dari Injil Markus bab 8 ayat 27 sampai 33. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita mengawali permenungan kita dengan mengundang kehadiran Roh Kudus. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk berkat penyertaan dan bimbingan-Mu bagi kami hingga hari ini. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, tuntun dan sertailah kami dalam setiap derap langkah perjalanan hidup kami, dalam berbagai suka duka hidup keluarga kami, komunitas kami. Kami mohon kiranya Engkau menyertai kami, memberikan jalan keluar manakala kami memperoleh tantangan dan kesulitan dalam hidup. Untuk itu ya Tuhan, kami akan mendengarkan sabda-Mu sebagai pedoman dan penuntun langkah hidup kami. Mari, utuslah Roh Kudus-Mu untuk mendiami hati kami masing-masing, agar kami boleh mendengarkan sabda-Mu dan boleh merenungkan serta menerapkannya dalam kehidupan kami. Nama-Mu yang kudus kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Markus bab 8 ayat 27 sampai 33. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang,
Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita baru saja mendengarkan kisah tentang pengakuan Petrus. Yesus bertanya kepada mereka, kepada para muridnya yang sudah sekian lama mengikuti dia, "Menurut orang, apa kata mereka tentang saya?" Lalu mereka boleh memberikan jawaban tentang apa yang mereka dengar dari orang-orang selama mereka berada dalam medan pelayanan. Dan pada akhirnya Yesus bertanya, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Bapak, Ibu, saudara-saudari, jika pertanyaan yang sama dilontarkan oleh Yesus kepada kita, lalu apa jawab kita? Kita bisa memberikan jawaban tentang siapakah Yesus itu menurut saya berdasarkan pengalaman pribadi kita masing-masing. Dalam buku-buku doa dan di dalam kitab suci, Yesus sendiri menyebut diri bahwa "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Dan itu Yesus menyamai dirinya seperti itu. Lalu sekarang kembali ke diri kita masing-masing. Apa yang akan kita beri jawaban kepada Yesus ketika dia bertanya, "Menurutmu, siapakah aku ini?" Bapak, Ibu, saudara-saudari, berdasarkan rentetan perjalanan hidup yang sudah kita lewati sekian tahun, kita boleh memberikan jawaban berdasarkan itu. Kita tidak perlu meng-copy paste dari pernyataan orang tentang siapakah Yesus itu, tetapi kita bisa memberi jawaban berdasarkan pengalaman kita, berdasarkan pengalaman konkret yang kita alami. Supaya apa? Supaya kedekatan kita dengan Tuhan itu sungguh-sungguh dirasakan. Kalau kita memberi jawaban berdasarkan jawaban orang, maka itu hanya sebatas jawaban yang hampa, jawaban yang tawar, tanpa berdasarkan pengalaman pribadi. Tetapi Bapak, Ibu, saudara-saudari, saya mau mengajak kita untuk memberikan jawaban sekali lagi berdasarkan pengalaman konkret kita. Dan jika itu ditanyakan kepada saya, maka saya akan memberi jawaban bahwa bagiku Engkau adalah segalanya. Yesus is everything is my life. Yesus adalah segalanya di dalam hidupku. Karena apa? Ketika saya sakit, Yesus itu bisa menjadi dokter. Ketika saya sedang terluka oleh kerasnya hidup, Yesus itu bisa menjadi teman curhat, bisa menjadi Bapa yang sangat mengasihi dan menyayangi saya. Seperti itu Bapak, Ibu. Dan sekali lagi, mari kita diajak supaya kita memberi jawaban tentang siapakah Yesus itu menurutmu, berdasarkan pengalamanmu, berdasarkan perkataan hatimu, bukan berdasarkan pengalaman orang dan apa kata orang. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Setelah mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Kita berdoa untuk semua mereka yang sedang sakit, anggota keluarga kita maupun siapapun mereka, secara khusus untuk saudara-saudari kita di dalam YouTube Doa Kekuatanku channel yang sedang sakit, entah apapun itu sakit mereka. Mari kita memohon uluran dan berkat Tuhan agar Tuhan boleh menjamah bagian tubuh mereka yang sakit. Dan kita juga mohon rahmat, kekuatan, serta ketabahan hati bagi mereka, sehingga mereka mampu untuk melihat penderitaan yang mereka alami sebagai bagian dari membantu Yesus untuk memikul penderitaan hidupnya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk semua orang, semua yang telah meninggalkan ajaran gereja Katolik. Kita berdoa kiranya melalui doa-doa kita,
Tuhan Yesus bersama Bunda Maria boleh menggerakkan hati mereka agar kembali kepada jalan dan ajaran Yesus Kristus yang benar. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa untuk diri kita sendiri, dimanapun itu kita berada, dengan segala pergulatan, dengan segala pergumulan dan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kiranya dari hari ke hari kita senantiasa sehat dalam bimbingan dan penyertaan Tuhan, dan kiranya setiap pekerjaan dan karya yang kita kerjakan boleh menghasilkan rezeki yang cukup demi mencukupi kebutuhan dalam hidup keluarga masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdiam diri sejenak, menyampaikan doa dan permohonan kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita satukan semua doa dan harapan kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Mari Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita memohon berkat Tuhan melalui tangan imamnya. Tuhan sertamu dan sertamu juga, saudara dan saudari keluarga-keluarga kita, senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih untuk kebersamaan kita hari ini. Kita akan kembali berjumpa dalam doa dan renungan di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatan
Engkaulah terang dunia. Dalam doa aku sembah, sujud padamu. Doa kekuatanku, dalam nama Yesus Kristus. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah.